pemungutan suara, penghitungan suara yang berlangsung pada beberapa hari yang lalu sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua, kami menolak menandatangani lembar berita acara dan perhitungan surat suara. Dan kemudian kami mengisi model kejadian khusus atas keberatan yang kami sampaikan. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, diantaranya kepada KPU. Yang pertama, kami mengindikasi adanya proses perhitungan di tingkat KPPS yang perlu untuk dicermati, untuk lebih dicermati. Jadi tidak mengatakan bahwa ada kecurangan, tidak, bukan. Tapi kami mengharapkan ini sebagai pembelajaran kenapa ini selalu terulang. Yang pertama, terdapat perbedaan antara jumlah surat suara sah dan jumlah suara tidak sah. Tidak sama dengan jumlah pemilih yang hadir. Karena ada rumus-rumus tertentu yang bisa kita hitung, kita tahu bahwasanya jumlah pemilih itu berapa, surat suara yang terpakai berapa, itu ada gitu. Yang pertama, satu di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kelurahan Belitung Utara, TPS 11. Yang pertama, DPT yang hadir memilih ada 160 orang. Plus DPPH yang hadir 2. Ini berdasarkan dalam daftar hadir model C, daftar hadir pemilih. Jadi kami memiliki salinan di mana ada daftar hadir pemilih yang kemudian ditandatangani oleh pemilih tersebut. Yang kami temukan di situ ada 160 orang. Selain daripada 2 orang tambahan tadi. Tapi kemudian ketika kami hitung surat suara sah dan suara tidak sah itu ada 170. Jadi bisa dihitung ada dari yang pertama 162, tapi kemudian surat suara sah dan tidak sah 170. Ada rumus di berlaku di situ, otomatis ada selisih 8. Nah, ini yang kami tanyakan, kami tadi sudah menyampaikan. Yang kedua, ada Kecamatan Banjarmasin Barat juga, Kelurahan Teluk Tiram, TPS 12, jumlah pemilih yang berhadir 191. Jadi berdasarkan daftar hadir juga, jumlah suara sah dan tidak sah 237. Ada selisih suara 46 suara di situ. Nah, ini juga kami tadi bertanyakan. Salah satu solusinya ada kalau terjadi sinkronisasi data, kalaupun tidak ada tidak sama data, seperti tadi kita lihat proses gimana DPT dilakukan sinkronisasi, maka kami minta tolong sinkronkan juga. Jangan-jangan mungkin ada yang salah tulis, ada saksi yang mungkin salah input dan seterusnya. Tapi permintaan kami tidak diakomodir oleh KPU dan juga Panwas. Nah, ini yang kami sayangkan. Ini adalah sebuah proses yang kita berharap terjadi jujur dan adil, kemudian kita bisa melihat bagaimana proses ini terjadi. Nah, kemudian dalam hal yang lain, kami juga menemukan bisa mempertanyakan implementasi PKPU nomor 18 tahun 2020 pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020 tahun ini, di mana pemilih wajib dalam PKP tersebut pasal 7 ayat 2, di mana pemilih wajib membawa undangan dan KTP elektronik. Ada kata "dan" di situ. Tapi ternyata di peraturan KPP, panduan KPPS itu membolehkan untuk tidak membawa KTP. Nah, ini bagaimana identifikasi bahwasanya ketika seorang pemilih hadir di TPS, kemudian dia tidak membawa KTP sebagai bukti otentik, di situ ada wajahnya, ada namanya, alamat yang jelas di itu, tapi kemudian hanya membawa selembar undangan. Nah, dia cukup bisa memilih. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana petugas KPPS bisa memverifikasi bahwasanya undangan yang dibawa oleh pemilih tersebut asli punya dia, di mana ada proses yang tadi kata kami sinkronisasi tadi terhadap data. Ini kan bukan sekedar DPT lagi, tapi ada suara dari pemilih. Berarti kan titipan rakyat kepada kami juga termasuk saksi saya di sini untuk memperjuangkan apakah ini benar suara sah atau tidak. Ada 8 suara yang kita bertanyakan, ini bersumber dari siapa? Jangan-jangan kasus bisa terbalik. Misalnya ada yang kebetulan suaranya dihilangkan bisa jadi, atau bisa ditambahkan bisa jadi. Tapi ini adalah bukan sekedar DPT lagi. Kalau DPT kan mungkin ada sinkronisasi dan sebagainya. Tapi ini adalah titipan rakyat kepada kami, kepada kita semua, kepada KPU dan Panwas selaku penyelenggara pemilu ini. Dan kami berharap KPU dan Panwas bisa menyelenggarakan pemilu di Kota Banjarmasin dan seluruhnya di Indonesia bersikap adil dan jujur dan transparan. Jadi tidak menerima hasil rapat pleno hari ini.